Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap berseru kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan kesempatan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, Daud mengalami perubahan kehidupan yang sangat drastis. Yang awalnya dia hanya sebagai pengembara domba, tapi Tuhan memilih menjadi raja bagi bangsa Israel. Ada satu keahlian Daud, yaitu bermain kecapi. Ini jugalah yang membuat hati Raja Saul menjadi tenang ketika sedang dilanda masalah. Tetapi dengan begitu singkatnya, begitu cepatnya kehidupan itu berubah, begitu cepatnya juga masalah datang kepada Daud. Sukacita, berkat itu datang bersamaan dengan tantangan yang besar. Daud mengalami pergumulan bahkan sebelum dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi persoalan yang dihadapi, sakit hati, justru dihadapi dengan tenang. Firman Tuhan pasal 6 berbicara tentang Daud yang memainkan kecapi, menyanyikan pujian, menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Dia tahu persoalan itu ada, tetapi siapalah Daud sehingga dia mampu mengalahkan Saul, mampu mengalahkan orang lain? Tentu dia hanya berseru kepada Tuhan. Terkadang memang ketika kita memiliki persoalan dengan orang lain, ataupun orang lain membuat kita sakit hati, seakan-akan muncul niat ingin membalaskan. Dan ketika itu terjadi, perasaan kita mungkin akan lega, akan tenang. Sehingga banyak orang yang mengambil cara tersebut, membalaskan sakit hatinya, membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi justru yang terjadi, kejahatan tidak akan pernah berhenti. Ketika kita memulai, suatu saat kita juga akan menuai. Daud sendiri menyadari bahwa perbuatan kejahatan itu mungkin terjadi. Saul sendiri mengalaminya dan Daud pada nantinya juga mengalami itu. Tetapi membalaskan kejahatan bukan hak manusia, bukan hak seseorang, tetapi itu hak Tuhan. Yang dilakukan Daud hanya satu, dia berseru kepada Tuhan, memohon dan berserah kepada Tuhan. Oleh karena itulah poin pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan itu, apapun pergumulan kehidupan, apapun yang kita pergumulkan, kita inginkan, berseru kepada Tuhan agar Tuhan yang meluruskan jalan kita. Hal ini juga disampaikan Tuhan kepada Abraham. Aku yang akan membalaskan. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu adalah urusan Tuhan. Yang kedua adalah kalimat yang sangat indah dikatakan pemazmur. Tuhan mendengarkan doaku, tangisanku. Tuhan itu digambarkan sebagai sosok yang maha tahu. Mengenal apa yang ada dalam hati kita. Mengetahui semua perjalanan hidup kita. Tetapi bukan berarti Tuhan akan memberikan setiap jawaban, setiap solusi terhadap masalah. Maka kita sebagai orang percaya tetap berseru kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan yang menuntun jalan kita. Tentu tangisan, jeritan bukan pertanda bahwa itu adalah doa yang benar.
ketika kita harus berteriak, ketika kita harus menangis berdoa, saat itulah Tuhan mendengar. Tidak. Tetapi terkadang orang yang berdoa dengan setulus hati itu bisa sampai kepada tangisan, itu bisa sampai kepada air mata. Namun bukan berarti ketika kita berdoa harus selalu menangis, harus selalu berteriak atau melompat-lompat. Tuhan mengenal apa yang ada dalam hati. Tuhan mendengar perkataan hati kita. Oleh karena itulah berdoa dari kebenaran, berdoa dari keikhlasan, kerendahan hati kepada Tuhan. Dan percayalah, pertolongan Tuhan itu akan indah pada waktunya, akan datang untuk menuntun kita. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan itu maha baik. Tuhan itu mengenal semua kebutuhan kita. Tetapi mari juga kita mengenal apa yang Tuhan mau dari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan menyertai memberkati kami. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap berserah kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon penyertaan untuk setiap perjalanan hidup kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.